Oke, kita mulai sekolah minggu kita dengan bernyanyi Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua, bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan, gereja maju, jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, markas kanak-kanak semua, cari jiwa, maju terus, menjadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan, gereja maju, jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Satu lipat tangan, tulis. Dua tutup mata, tiga tunduk kepala, empat kita berdoa. Semua duduk yang tenang, tutup matanya, ya, tangannya dilipat, sikap doa yang manis, ikuti lause. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Di pagi hari, di hari Tuhan, Tuhan kembali mengumpulkan kami di rumah-Mu untuk beribadah. Kami mohon kepada Tuhan untuk berkati, sertai ibadah kami ini, supaya berjalan dengan lancar dan memuliakan-Mu. Bantu kami supaya bisa duduk dengan tenang, fokus, sungguh-sungguh dalam bernyanyi, dalam berdoa, dan juga mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, kita lanjutkan pujian kita. Percaya dan patuh, ya. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus patuh kepada Tuhan. Jadi tidak cukup hanya menyatakan iman, tapi kita harus buktikan dengan kepatuhan kita kepadanya. Ya, jadi kita nyanyikan lagu ini, percaya dan patuh. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Ya yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Ya tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasih.
padanya, pasti kau dikasihinya. Hanya percayalah. Ya, tadi Lause di awal sebelum menyanyikan lagu ini, Lause bilang kita harus percaya dan kita harus patuh kepada Tuhan. Nah, jadi kita supaya mau dikasihi oleh Tuhan, kita lakukan dua hal ini, yaitu percaya dan patuh kepada Tuhan. Ya, tidak hanya cukup percaya, tapi harus patuh. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita dalam terang firman-Nya atau dalam Alkitab, ya kita lakukan. Maka Tuhan akan mengasihi kita. Ya, sebelum kita percaya saja Tuhan mengasihi, maka Dia buat kita percaya. Apalagi setelah kita percaya kepada Tuhan dan patuh kepadanya, Tuhan semakin sayang sama kita. Tuhan semakin mengasihi kita. Nah, jadi kita semua yang sudah memperoleh keselamatan dan mau dikasihi oleh Tuhan harus patuh kepada Tuhan. Ya, lakukan semua perintah Tuhan. Maka Tuhan akan mengasihi kita. Ya, kita bersyukur untuk pujian ini. Kita lanjutkan lagi, Allah kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Ya, lagu ini pendek dan kita udah sering nyanyikan tahun demi tahun ya. Nah, namun kita harus bisa memahami maknanya. Dari pujian ini atau dari lagu ini kita bisa melihat bahwa Allah yang kita percaya, Allah yang kita sembah itu Allah yang maha kuasa. Ya, Dia berkuasa untuk melakukan segala perkara atau segala hal. Ya, Dia bisa menciptakan seisi dunia ini. Dia ciptakan seisi dunia ini, ciptakan kita semua. Ya, Dia mengatur segala hal di dunia ini, mengatur waktu, mengatur masa, semuanya, semua hal yang terjadi di dunia ini. Ya, karena Dia yang melakukan, Dia yang mengatur semuanya. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kita yakin dan percaya bahwa itu ada dalam kuasanya, ada dalam kendalinya, ada dalam kontrolnya. Sehingga kita terus hidup berkenan kepada Dia, kita terus hidup hanya untuk Dia. Lalu kita yakin dan percaya kepada Dia bahwa kita bisa melalui segala hal di dunia ini, baik itu yang buruk ataupun yang baik, ya. Kita bisa lalui semuanya dengan baik sampai akhir hidup kita. Karena Tuhan yang berkuasa mengatur segala kehidupan kita di dunia ini. Jadi kita terus percaya kepada Dia, kita patuh kepada Dia. Jangan pernah tinggalkan Dia. Kita bersyukur. Kita lanjutkan pujian ini, TAAT, taat. TAAT, taat, jadilah anak taat. TAAT, taat, jadilah anak taat. Kalau kau dipanggil, jawablah ya ya ya.
Ya, jadi makna kedua lagu yang barusan kita nyanyikan ini adalah sama ya. Kita percaya, kemudian kita harus taat. Jadi kita harus dikasih tahu, atau ini jadilah. Jadi kita dikasih tahu supaya jadilah anak yang taat. Ketika Tuhan memanggil kita, kita harus jawab ya, ya, ya. Orang tua kita memanggil kita, kita harus jawab ya, ya, ya. Ketika Tuhan ya menyuruh kita melakukan apa-apa, segala sesuatu yang ada di firman Tuhan, jangan kita menundanya. Jangan kita bilang, nanti saja, saya masih muda, saya masih kecil. Ya, tak ada istilah kamu masih kecil atau masih muda. Ya, saatnya. Kalau Tuhan suruh kamu lakukan apa, harus segera lakukan. Orang tua kita menyuruh kita, ya, meminta kita untuk mengambil air minum atau menyapu rumah. Jangan tunda, nanti aja mah. Ya, kalau mama atau papa suruh, artinya mau kamu lakukan saat itu. Jadi kamu harus segera lakukan. Ya, jadi Tuhan memerintahkan kita melakukan apa-apa, kita harus lakukan, jangan menundanya. Demikian juga dengan orang tua kita ataupun siapapun yang meminta tolong kepada kita, ya. Jadi kita mau menjadi anak yang taat kepada Tuhan dan juga kepada orang tua kita, ya, yang melahirkan, membesarkan kita. Kita bersyukur pujian ini. Sekarang kita mau nyanyikan Yesus disalib. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosaku ditebus. Mau 2 kali ya, Bu? Oke. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosaku ditebus. Ya, kita setiap tahun kita merayakan Paskah, ya, Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus. Pasca kebangkitan. Kita merayakan itu semua tahun demi tahun. Ya. Kenapa Tuhan Yesus disalib? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia rela disiksa, dihina, diolok, dicambuk, dicaci maki, dipaku di atas kayu salib sampai mati untuk menebus dosa-dosa kita. Ya. Jadi kita bersyukur punya Tuhan yang rela mengorbankan dirinya untuk kita. Maka sudah sepatutnya kita sebagai anak-anak yang sudah merasakan pengorbanan Tuhan ini, kita bisa mencontohinya. Kita mau melakukan sesuatu untuk Tuhan kita. Ya, dengan apa? Mengorbankan waktu kita, tenaga kita, bahkan harta kita, kemampuan kita untuk melayaninya. Nah sayang ya. Oke, sekarang kita mau memberikan persembahan. Petugasnya adalah SD 1, ya, SD kelas 1. Ya, silakan maju ke depan. Kita mau nyanyikan Betapa Hatiku untuk mengiringi menjalankan persembahan. Oke, siapa lagi? Betapa hatiku berterima kasih Yesus mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku.
hidupku. Oke, kita mau berdoa. Oh, langsungnya ya. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur atas berkat-Mu sehingga kami bisa berkumpul untuk mengadakan persembahan ya Tuhan. Tuhan juga memberkati orang tua kami yang Engkau terus menyertai mereka dalam pekerjaannya. Kiranya Tuhan yang terus menyertai mereka. Juga Tuhan, sekarang kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan yang memberkati supaya persembahan ini dapat berguna bagi kerajaan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke ya, kita mau dengarkan pengumuman. Kayak pengumuman yang rutin ya, ini biasa nih. 1, 2 anak sekolah minggu, ya kelas besar kelas kecil diadakan setiap malam ya via Zoom ya 8 sampai 8.30. Mari semua ikut bersatu bersama ya. Nah, lalu asisten sekolah minggu, asisten guru sekolah minggu diminta untuk langsung update jumlah anak di grup SM. Lalu kita ada pembagian hadiah yang rajin ikut saat teduh. Oke, ya. Pertama Fania, silakan maju ke depan. Dalam bulan Juni ya. Ini dalam bulan Juni, oke. Yurika mana? Ada? Deren, Kerry, Sarlin, Yurufea, Natania, Elisa. Oke, yang di ini semua udah ada? Fania? Ada. Yurika belum, Deren ada ya. Oke, Kerry, Sarlin, oke. Udah. Sudah langsung. Ya, tak ada lagi. Oke, sekarang kita mau bagi kelas ya, kelas kecil ikut. Oh iya, silahkan duduk. Terima kasih sayang. Ya, yang lain ini ya, rajin juga seperti mereka. Nah, sekarang kalau pembagian kelas kecil ikut Lauso Derma ya, Lauso ya. Oh, Lauso Anton. Lalu kelas tengah ikut Lauso Mega, kelas besar tetap di sini. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kenaikan kelas nanti ya, nanti mungkin bulan Agustus ya, ya.
14. Kita mau hapus demi hapus ya. Hapus yang warna kuning dan warna kuning. Warna hijau. Warna hijau dan warna hijau. Kita sudah hapus satu persatu ya. Jadi hapus warna hijau dan warna hijau. Oke. Nah, jadi ayat hafalannya Yohanes 1 ayat 14. Kita baca bersama-sama dulu, nanti langsung hapus ya. Oke, 1, 2, 3. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, berdiam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat. Ya, kita hapus firman itu telah menjadi manusia. Oke. 1, 2, 3. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat. Oke, sebelum lanjut, pakai pola ini membantu kalian lebih baik atau langsung kasih kesempatan kalian hafal. Lalu mana yang lebih efektif? Pola ini atau yang mana? Oh, kasih kesempatan hafal dulu. Oke, kalau begitu langsung kasih kesempatan hafal ya. Oke ya. Ya, kita harus selesaikan dengan maunya kalian. Kalian misalnya mana ya? Silakan, langsung kasih kesempatan 2 menit. Oh, dari sini. Oke, 7, 8, 9, 10. Oke, udah. Yohanes 1 ayat 14. Berarti udah bisa ya? Udah bisa atau perlu hapus-hapus lagi? Hapus-hapus lagi. Oke. Oke, 1, 2, 3. Yohanes 1 ayat 14.
Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke, udah dihapus apa tadi itu? Dan diam di antara kita. Ya, 1, 2, 3. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan kita telah melihat kemuliaannya. 1, 2, 3. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. 1, 2, 3. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sebagai anak tunggal Bapa. 1, 2, 3. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke, terakhir penuh kasih karunia dan kebenaran. Kalian sendiri, kalian aja. 1, 2, 3. Oke, per baris ya. Ini baris depan. 1, 2, 3. Oke, kalian belajar lagi baris kedua, nanti kembali sama kalian. Baris kedua, 1, 2, 3. Aduh, telinga ini udah rusak loh, please. Dibesarin sedikit. 1, 2, 3. Saya nggak dengar. Firman itu telah menjadi manusia, lalu ada yang berapa? 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, yang lain belajar, kita sekali lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa,
Oke, jadi firman yang dimaksud adalah siapa? Siapa yang sudah menjadi manusia? Tuhan siapa? Ya, harus tahu ya, yang dimaksud dengan firman di sini adalah Tuhan Yesus. Oke, kita sekarang sudah pelajaran 11. Ya, nanti kalau 3 bulan ini selesai baru ada kenaikan kelas ya. Apa judulnya? Semua baca-baca, semua baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus menderita dan mati bagi orang berdosa. Siapa orang berdosa itu? Siapa orang berdosa yang dimaksud? Siapa? Hanya Lause? Siapa aja? Iya, kita semua orang berdosa. Tak ada satu manusia di dunia ini pun yang tidak berdosa. Semua berdosa ya. Nah, jadi Tuhan Yesus menderita dan mati untuk kita ya. Nah, ayat firman Tuhannya banyak di sini, kamu bisa lihat ya. Kamu bisa baca ini ayat-ayat firman Tuhan mengenai penderitaan dan kematian Tuhan Yesus dalam Kitab Injil ya. Juga nanti kita lihat juga di ada Ibrani ya. Nah, oke. Nah, apa tujuan pelajarannya? Apa tujuannya setelah kita belajar mengenai hari ini? Atau dalam pelajaran ini apa yang kita akan pelajari di sini ya? Menelusuri peristiwa-peristiwa dan tempat-tempat penangkapan, pengadilan dan penyaliban Tuhan Yesus. Oke. Berikutnya, memahami dengan lebih mendalam bahwa Yesus menderita hukuman atas dosa yang seharusnya kita tanggung. Oke. Jadi ingat, Tuhan Yesus dihukum bukan karena dia bersalah, tapi karena menanggung dosa kita, menanggung hukuman yang harusnya kita tanggung. Mencerminkan penderitaan dan kematian Kristus di atas kayu salib tadi. Ya. Jadi sekarang pertanyaan untuk kamu. Apa yang kamu rasakan jika kamu difitnah? Jika kamu tak melakukan kesalahan, tetapi misalnya pengadilan memutuskan kamu bersalah dan masuk penjara, misalnya seperti itu. Apa rasa? Steve, bagaimana rasa? Biasanya orang yang sudah bersalah pun mereka sewa pengacara mahal-mahal untuk apa? Membela dia, supaya hukuman mereka seringan-ringannya. Bahkan ada yang mau bebas murni. Itu yang bersalah, apalagi yang tidak bersalah. Ayo, Steve, gimana rasanya? Kalau kamu tak bersalah sama sekali, kamu dijatuhi hukuman. Dan kamu difitnah, dituduh macam-macam, kamu dijatuhi hukuman masuk penjara seumur hidup. Apa yang terjadi? Apa perasaan? Apakah kamu bisa terima atau memberontak? Nah, ayo bersuara saya, kita semua tahu isi hatimu. Steve, kita tunggu sayang. Ya, ngomong 1 kata 2 kata yuk. Gimana rasanya? Sedih, kecewa? Ya semua ya. Pasti kita sedih, kecewa. Mungkin ada yang tak bisa mengontrol diri. Lalu apa? Memberontak, marah. Kalian ketawa apa sih? Please. Sekarang saatnya untuk dengar dulu. Ya. Nah, jadi itu yang kita rasakan. Jika kita tidak bersalah tapi dijatuhi hukuman, difitnah sehingga kita mendapatkan hukuman yang seharusnya kita tak tanggung. Kita marah, kecewa, memberontak, tak terima. Ya, itu semua yang akan kita rasakan. Bagaimana dengan Tuhan kita? Tuhan kita tidak melakukan satu kesalahan. Kalau kita misalnya dalam kasus tertentu, ya kita tidak bersalah tapi dijatuhi hukuman, itu kita orang berdosa. Jadi mungkin kadang-kadang kita kaitkan,
karena saya buat kesalahan, jadi Tuhan izinkan ini sehingga walaupun saya tak salah, tapi saya menanggung hukuman ini. Ya kita bisa kadang-kadang kaitkan ya dengan dosa masa lalu atau apa. Tapi Tuhan tak ada sama sekali melakukan dosa apa. Jadi sebelum tak layak dia tidak dihidupi. Tapi Tuhan harus menanggung. Ya, Tuhan dia diolok-olok, dihina, dicaci maki, dicambuk, ya, dipukul, dan semuanya itu dia alami. Hanya untuk menanggung dosa kita. Kita akan melihat lebih jauh ya. Nah, jadi pertama kita lihat dulu peristiwa-peristiwa dan tempat-tempat ya, mengenai dia yang berujung pada penyembuhan Yesus. Pertama kita lihat di Taman Getsemani. Ada apa di Taman Getsemani? Siapa yang bisa tebak? Di Taman Getsemani terjadi apa di sana? Tuhan Yesus berdoa 3 kali. Dan dia tahu saat yang tiba bahwa dia akan tangkap dan disembunyikan. Itu bukan hal yang gampang. Karena ingat, dia adalah Allah. Dan dia juga 100% manusia. Jadi secara kemanusiaannya dia lemah. Dia ketakutan menghadapi ini. Ya, menghadapi penderitaan ini, menghadapi kematian ini. Dia butuh kekuatan daripada Tuhan. Sehingga dia berdoa 3 kali. Kita juga mencontohi yang sulit kita berdoa kepada Tuhan. Ya, kita manusia yang lemah, kita butuh Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan coba lihat, baca kembali isi doanya supaya kita bisa ingat lagi, mengenal lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jadi Tuhan bilang, kalau Tuhan mau ya penderitaan ini berlalu, maka biarlah jadi, namun bukan kehendak dirimu, bukan kehendak Allah. Lalu setelah itu dia datang lagi, ya Bapakku, semua baca bersama-sama 1, 2, 3. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak. Jadi yang kedua, kalau memang tidak mungkin berlalu, ini harus terjadi, maka biarlah terjadi. Biarlah saya tanggung, biarlah saya alami. Begitu ya. Doa yang ketiga dikatakan sama dengan doa yang sebelumnya. Jadi kemungkinan seperti ini. Kita baca lagi sama-sama. 1, 2, 3. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah. Ini yang terjadi di Taman Getsemani. Dan kita lihat setelah itu peristiwanya adalah Tuhan Yesus. Siapa pengkhianatnya? Siapa yang memimpin pasukan datang untuk memberikan petunjuk untuk menangkap Tuhan Yesus? Siapa? Yudas. Dengan apa? Dia mencium. Ya. Jadi dia memberikan tanda. Siapa yang saya cium itu orangnya. Nah, jadi bayangkan Yudas yang setiap hari bersama dengan Tuhan Yesus melayani, dia juga. Tapi orang terdekat kita ada belum tentu semua orang yang terbaik. Ya, tiap hari bersama-sama dengan kita, namun itu dia baik. Jadi, oke. Jadi setelah dia memberikan petunjuk itu, para saudara serta pemimpin agama menangkap Tuhan Yesus. Lalu apa yang terjadi di situ betul penting juga.
Petrus melawan balik, ya, dia mengambil pedang dari salah satu prajurit itu, lalu dia apa? Motong ya telinga seorang prajurit di situ ya, seorang hamba. Besar bersama siapa? M, cepat, M. Loh, ma, ada S di belakang. Cepat. Ya, Markus. Jadi ingat Markus, bedanya R. Markus ya. Namun Tuhan Yesus menghentikannya. Malah Tuhan Yesus mengambil lagi telinganya, pasang kembali. Nah, tapi mereka masih juga tak melihat yang mujizat itu. Coba telinga putus, lalu diambil pasang kembali sembuh. Coba manusia biasa bisa lakukan itu enggak? Tapi orang-orang yang hadir saat itu masih juga matanya tak melihat, ya, masih tak percaya, masih telah menganggap Tuhan Yesus. Ya, jadi kita semua begitu karena Tuhan sudah memperlihatkan kepada kita, kita abaikan. Akhirnya kita harus menanggung akibatnya. Ya, nah jadi Tuhan Yesus menghentikan dia, menghentikan Petrus, malah Tuhan Yesus menyembuhkan orang itu. Nah, ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus memang harus ditangkap. Tuhan Yesus memang harus mengalami penderitaan dan mati. Jadi tak boleh ada orang yang menghentikannya, termasuk Simon Petrus sendiri. Mungkin dia punya niat yang baik, tapi kalau niat yang baik itu menghentikan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Bapa, ya, oke. Kemudian para murid meninggalkan Tuhan Yesus. Kenapa? Ayo, siapa yang tahu kenapa para murid meninggalkan Tuhan Yesus? Luis, kenapa para murid meninggalkan Tuhan Yesus? Ya, ketakutan. Karena mereka sudah melihat Tuhan Yesus, pemimpin mereka, sudah ditangkap. Dan kemungkinan anak buahnya juga ditangkap atau murid-muridnya juga ditangkap. Jadi mereka lari supaya mereka jangan ketakutan, ya. Kita berkata, ya, dalam keadaan sulit apapun, jangan pernah meninggalkan Yesus. Ya, jangan pernah ya, ikut Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita diperlihatkan atau kita tahu ya peristiwa ini, peristiwa mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Jadi kita belajar supaya jangan seperti itu. Kita sudah tahu yang sebelumnya. Ya, oke, lanjut. Peristiwa berikutnya Tuhan Yesus dihadapan jadi setelah Tuhan Yesus ditangkap dibawa ke sana, ya. Apa yang terjadi di sana? Jadi pertama-tama itu ya dikatakan dibawa ke Hanas. Hanas ini mantan imam besar, ya. Dia ini mertuanya Kayafas ini, yang memerintah sebagai imam besar, ya, atau yang menjabat sebagai imam besar pada saat itu, ya. Dia dibawa ke sana, lalu baru dibawa ke Kayafas, ya. Oke, kemudian Tuhan Yesus diadili di hadapan seluruh Sanhedrin atau pengadilan agama tertinggi, ya, di sana. Kita lihat imam di situ, imam kepala, tua-tua dan ahli kitab, ya, mereka membawa bukti-bukti palsu, ya, bukti-bukti palsu, kesaksian-kesaksian palsu, supaya dengan harapan di pengadilan itu pengadilan bisa memutuskan Tuhan Yesus itu bersalah. Itulah harapan. Ya, Tuhan Yesus harus menanggung itu, ya. Tuhan Yesus tidak mengalami, ya, karena Tuhan Yesus tahu ini terjadi. Nah, di sini tadi para murid meninggalkan Tuhan Yesus termasuk Petrus. Namun Petrus sebetulnya dia ikut dari belakang, ya. Dia masih mau ikut dari belakang dan masih melihat apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Jadi disitu dimenangkan Tuhan Yesus ada yang kenal dia. Bukan orang ini bagian dari Tuhan Yesus, ya, bagian dari orang ini pengikutnya. Ketika orang melihat dia lalu menanyakan atau memastikan, dia bilang tidak, saya tidak, ya, ini dia.
Jadi tidak. Yang kedua juga tidak. Yang ketiga juga tidak. Saking takut. Kita sebagai manusia, ini dia loh yang sering sekali salah. Orang yang kayak nampak sekali begitu begitu setia, seperti tadi ya, ketika orang datang menangkap Tuhan Yesus, dia membela, tapi dia nampak sekali dia begitu berpihak pada Tuhan Yesus, nampak sekali dia begitu setia pada Tuhan Yesus. Tapi dalam kondisi ketakutan, semua itu bisa menafsu. Ya, dia tidak. Kita juga bisa saja seperti itu. Ketika kita dihadapkan dengan masalah yang besar, apalagi bisa menyawa takut, kita bisa saja seperti itu. Oh tidak, saya bukan Kristen. Saya bukan Kristen. Kita bilang begitu. Ya. Jadi di saat seperti itu, coba kita lihat apa yang dirasakan oleh Simon Petrus. Tuhan Yesus itu. Jadi saat itu terjadilah ayam berkokok. Jadi ayam berkokok mengingatkan Petrus pada waktu perkataan Tuhan Yesus sebelumnya. Karena dia bilang dia tak akan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Ya, namun Tuhan Yesus tahu bahwa nanti akan terjadi kamu menyangkal saya. Ya, jadi Tuhan Yesus bilang, sebelum ayam berkokok 2 kali engkau telah menyangkal aku. Tidak. Jadi ketika ayam berkokok mau 2 kali, sebelum 2 kali dia sudah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Ya, jadi dari sinilah Simon Petrus mengingat perkataan Tuhan Yesus, lalu dia menyesal sejadi-jadinya. Ya, dia menangis dan dikatakan terseduh-seduh. Jadi kita juga bisa saja seperti itu. Dan puji Tuhan, dia menyesal. Dan kita lihat bahwa betul-betul dia ada perubahan. Kita lihat dia terus mengikuti Tuhan Yesus, dia melayani Tuhan Yesus. Dan kita lihat ada surat Petrus. Ya. Jadi lupa lagi. Apa sih? Lain kali bantu lihat ya, kalau Lauso tak pakai bantu kasih tahu. Lauso ini udah tua. Oke ya. Jadi ingat ketika kita berbuat salah, Tuhan kita itu baik. Dia yang menciptakan kita, dia tahu kelemahan kita. Oh, kita akan sering jatuh ke dalam dosa. Tetapi ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita ingat Tuhan tetap menunggu kita supaya kita bisa kembali kepada Dia. Tuhan sedang mengharapkan kita. Bahkan tahu nggak kenapa Simon bisa bertobat? Tuhan memakai ayam itu berkokok, mengingatkan dia akan perkataan Tuhan Yesus. Tuhan memakai orang-orang di sekitar kita atau peristiwa-peristiwa di sekitar kita untuk membuat kita kembali kepada Tuhan, bertobat kembali kepada Tuhan. Ini yang terjadi dengan Petrus. Kita bersyukur ya, Tuhan itu peliharakan kita, peliharakan iman kita, tubuh jasmani kita. Ya, kita bersyukur. Nah, sekarang bagaimana dengan Yudas? Nah, dikatakan dia itu juga menyesal. Ya, dia setelah tahu bahwa Tuhan Yesus diadili ya, kemudian harus dijatuhi hukuman mati. Yang seharusnya bukan dia tanggung, bukan Tuhan tanggung, ya dia menyesal dan dia mengembalikan uang. Karena dia dikasih uang kan, dia kembalikan. Tetapi setelah itu apa? Dia pergi, apa ini? Bunuh diri. Tuhan tidak mau kamu begini. Tuhan tidak mau anak-anaknya begini. Ketika kamu berbuat dosa, kamu jangan mengakhiri hidupmu. Kamu harus bertobat, buktikan setelah itu. Ya, ini tak ada pembuktian, malah nampak sekali. Ya, dia tidak bertobat. Kalau dia benar-benar bertobat, dia tak harus pergi bunuh diri. Dia
seperti Petrus kembali ke sebelumnya menjadi murid Tuhan Yesus dan melayani Tuhan Yesus. Kayak gitu. Jadi kita kalau sudah berbuat dosa, menyesal, datang minta ampun kepada Tuhan, lalu berubah, hidup seperti biasa, buktikan kamu berubah, buktikan ya, kembali kepada Tuhan. Nah, kayak gitu. Peristiwa berikut, Tuhan Yesus di hadapan Pilatus. Ya, jadi setelah itu mereka dibawa ke Pilatus karena Pilatus ini adalah wali negeri. Ya, pada saat itu orang Israel di bawah jajahan pemerintahan siapa? Roma. Ya, jadi dia ini wakilnya gitu. Jadi dia dibawa ke sini, lalu sama di sini ya, walaupun mereka fitnah, mereka mengarang kesaksian palsu segala macam, tapi tetap Pilatus tidak menemukan kesalahan Tuhan Yesus ya, yang bisa dijatuhi ya hukuman. Nah, lalu setelah itu dibawa kepada Herodes lagi. Nah, pada saat itu dia yang memerintah di Galilea ya, jadi karena dia berasal dari sana, si Pilatus tanya, lalu dikatakan dari sana, jadi dibawa ke Herodes. Lalu sama, Herodes juga sebetulnya tidak mendapatkan kesalahan apa-apa ya. Jadi Herodes mengembalikan Tuhan Yesus kepada Pilatus. Nah, jadi setelah sampai di sini memang tidak mendapatkan kesalahan Tuhan Yesus. Lalu Pilatus, coba lihat ini siapa namanya? Barabas. Yesus Barabas ya. Nah, apa yang terjadi dengan Yesus Barabas ini nanti? Nah, jadi Pilatus karena tidak menemukan kesalahan apa-apa sebetulnya ya. Jadi Pilatus memberikan pilihan ya kepada orang-orang saat itu yang mereka mau supaya Tuhan Yesus disalibkan, yang pengikut mereka, orang banyak yang ada pada saat itu, dan memberikan pilihan kamu, karena pada saat itu ada yang dibebaskan ya, karena hari raya ya pada saat itu. Jadi dibilang bahwa ada satu yang dibebaskan, apakah kamu mau Yesus Barabas ini atau Tuhan Yesus ya. Nah, mereka ternyata lebih memilih Barabas yang penjahat kelas kakap. Itulah manusia ya, kadang-kadang matanya sudah tertutup. Bukannya memilih orang yang benar, malah memilih orang yang penjahat kelas kakap. Ya, jadi banyak orang memilih. Lalu akhirnya Pilatus mengizinkan Tuhan Yesus dicambuk, ya, dan menyerahkan dia untuk disalibkan. Nah, di sini ya. Nah, jadi setelah itulah mulailah terjadi olok-olok kepada Tuhan Yesus. Ya, ya, mereka mengelilingi Tuhan Yesus, kemudian melepaskan pakaiannya, mengenakan jubah ungu ya kepadanya. Ya, kemudian mereka menganyam mahkota duri, kemudian menaruh di atas kepalanya. Lalu pura-pura memberikan hormat kepada Tuhan Yesus. Memberikan bulu ya, bulu di tangannya. Tadi Lausut cari tahu bulu yang dimaksud ya, tapi Lausut tak temukan ya. Pokoknya di sini dibilang bulu ya di tangannya. Kemudian memukul kepalanya dengan bulu itu, berlutut menampar mukanya. Nah, jadi biasanya kalau raja dikasih tongkat ya, tapi Tuhan Yesus dikasih bulu. Ini kayak semacam olok-olok kayak gitu. Kalau kamu seorang raja ya, jadi mereka pura-pura menganggap dia raja gitu ya, mengolok-olok gitu ya. Nah, ini yang dilakukan oleh orang-orang pada saat itu ya. Bayangkan ya kalau kita berada di saat itu, kalau kita sudah tahu ya, ataupun kita tak tahu, kita melihat orang ini tak berbuat salah ya, melakukan mujizat kebaikan, lalu dibuat seperti ini, gimana rasanya ya? Sangat sedih sekali kalau kita melihatnya ya. Nah, kita bisa melihat perempuan-perempuan yang ikut pada saat itu juga, mereka sedih, mereka menangis. Nah, itu. Tapi beda dengan orang-orang yang menuduh Tuhan Yesus ini. Hatinya sudah keras, mata hatinya sudah tertutup, tak bisa lagi melihat kebenaran. Jadi dengan gampang mereka melakukan hal-hal seperti ini. Maka kita
yang sudah dibuka mata hatinya ini. Bersyukur. Kita bisa melihat kebenaran itu. Karena tak semua orang, ya, tak semua orang bisa melihat kebenaran itu, Nana. Tak semua orang bisa melihat kebenaran itu. Nah, puji Tuhan kita diperlihatkan. Nah, kalau kita sudah diperlihatkan kayak gini, ya kita percaya dan lakukan, ya. Jangan seperti orang-orang lain, ya, yang tidak melihat kebenaran lalu suka-suka, ya, menghina, mengolok Tuhan Yesus. Sampai sekarang masih ada loh orang yang menghina, mengolok Tuhan Yesus. Orang yang tak percaya kepada Dia, ya. Nah, jadi kita jangan tiru. Nah, jadi ini ya gambar, ilustrasi gambarnya seperti ini. Ini Tuhan Yesus. Ini hanya ilustrasi, ya. Lihat ini dicambuk, ya, seperti ini. Mereka menganyam, lalu pura-pura menghormati Dia. Sudah dikasih pakai ini. Nah, ini dia. Mereka lalu ini dikasih jubah ungu. Nah, biasa raja-raja, para raja dikasih pakai baju ungu, ya, jubah ungu. Nah, mereka kasih buat seperti ini, ya. Ini semua olok-olok ejekan kepada Tuhan Yesus. Nah, setelah itu Tuhan Yesus disalibkan. Nah, Tuhan Yesus dibawa kemana? Di Golgota, ya. Nah, dia keluar dari kota untuk menuju Golgota. Nah, dalam perjalanan, karena memang Tuhan Yesus yang memikul salibnya, tak ada yang mau memikul, Tuhan Yesus yang memikul. Tapi kamu sudah lihat sebelumnya, dia sudah disiksa, ya, dicambuk seperti itu, ya, sudah lemah tubuhnya. Jadi dia mungkin tak sanggup, lalu ada orang yang dipaksa untuk memikul salibnya. Siapa dia? Simon, ya. Nah, kemudian dikasih cuka, dikasih minum anggur bercampur empedu. Kamu bayangkan, ya. Nah, kemudian apalagi Tuhan Yesus dipaku di atas kayu salib. Setelah itu Tuhan Yesus dipaku di atas kayu salib, dan di atas kepalanya ditulis apa nih? Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Tetapi sebetulnya ini semua hanya ejekan, ya. Oke, lalu para serdadu melempar undi atas jubahnya, karena memang semua ini sudah dinubuatkan sebelumnya, ya. Lalu kita lihat Tuhan Yesus disalibkan di antara dua penjahat. Mereka berdua memang penjahat, tapi Tuhan Yesus tidak. Tapi Tuhan Yesus seolah disamakan dengan mereka, ya. Nah, sekarang Tuhan Yesus mati. Jadi pada tengah hari seluruh negeri menjadi gelap selama 3 jam. Karena memang Dia adalah Allah. Nah, jadi sekitar jam 3 sore Tuhan Yesus berseru kepada Allah Bapaknya dalam kesengsaraannya itu, ya, ketika Dia mengalami keterpisahan dari Allah. Oleh karena dosa-dosa kita. Ya, karena Dia harus mati, kan? Ya, Dia oleh karena dosa-dosa kita yang Dia tanggung sebagai pengganti kita. Jadi ingat, Tuhan Yesus menggantikan kita untuk dihukum, ya. Lalu Tuhan Yesus berkata, sudah selesai, dan mati. Nah, jadi pada waktu yang sama tirai bait Allah terbelah dari atas ke bawah. Terjadilah gempa bumi. Nah, jadi gini sayang. Tirai, karena terjadi gempa bumi, lalu tirai bait Allah itu terbelah menjadi 2. Biasanya dulu kalau orang Israel mau berdoa, mereka harus datang ke imam besar supaya imam besar bisa mendoakan mereka. Namun jadi ada tirai yang sebagai penutup dari ruangan itu, kan. Tapi sekarang sudah terbelah. Nah, apa maksudnya? Artinya sekarang kita tak perlu lagi membutuhkan imam besar. Karena imam besar agung itu adalah Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus yang mendoakan kita. Ya, jadi kita sekarang tak perlu lagi imam besar yang seperti orang Israel dulu. Kita bisa langsung datang berdoa kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi imam besar agung kita adalah Tuhan Yesus. Oke. Nah, lalu di sini kita lihat ilustrasi gambarnya, terjadi gempa. Lalu apa yang terjadi? Hal penting juga, ternyata kepala pasukan melihat gempa bumi ini, melihat peristiwa-peristiwa ini,
dan juga mereka ketakutan, lalu mereka bilang, sungguh ia ini adalah anak Allah. Jadi mereka bisa melihat kebenarannya di situ. Dan mereka mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Nah, jadi setelah itu memang Tuhan Yesus benar-benar mati, dan kalau orang mati harus dikuburkan. Jadi Tuhan Yesus dikuburkan. Siapa yang mengambil mayatnya? Jadi dengan izin dari Pilatus, Tuhan Yesus, ini maksudnya Yusuf ya. Aduh, ini Yusuf, oke, Yusuf. Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus mengambil tubuh Tuhan Yesus, mempersiapkannya untuk dikubur, ya, dan dikubur yang baru. Oke. Nah, jadi ini dia, mereka sudah mengambil mayatnya, membawanya ke kubur. Oke. Nah, ini ya. Nah, setelah itu peristiwa berikutnya, kubur Tuhan Yesus dijaga. Jadi Pilatus memerintahkan para serdadu untuk menyegel dan menjaga kubur Tuhan Yesus. Nah, kubur Tuhan Yesus sudah ditutup dan disegel. Sekarang kita melihat bagaimana penderitaannya. Ya, lebih dalam ya. Penderitaan dan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib ya. Pertama kita melihat penderitaannya di Bukit Zaitun dulu. Tadi sudah, kita mau lihat lebih dalam. Nah, kita lihat. Ketakutan karena akan menghadapi salib. Kamu bayangkan. Dan Lukas mengatakan bahwa saking takutnya sampai keluar darah ya dari pori-porinya beserta keringat. Nah, itu menggambarkan ketakutan yang luar biasa. Bayangkan, kamu menderita nggak seperti itu? Kalau kamu seperti siapa yang mau hukuman mati, dia tahu bahwa dia akan dihukum mati hari ini atau besok. Apa yang terjadi? Pasti kamu akan sangat ketakutan. Dan ini yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Dan itu penderitaan yang sangat berat. Ketika kita mau menghadapi maut. Ya, ketika kita mau menghadapi hukuman maut itu. Ya, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan, adalah manusia 100%. Jadi begitu menderitanya sampai dia harus berdoa 3 kali. Ya. Oke. Dan apalagi, kamu sakit hati enggak dihianati oleh orang yang terdekat dengan kamu, orang yang dekat dengan kamu. Ya, pasti kamu sakit hati. Nah, ini juga ya sesuatu hal yang menderita. Kemudian di hadapan mahkamah agama dia dituduh ya, mereka semua berbohong, memberikan kesaksian palsu, bukti-bukti palsu, dan Tuhan Yesus diam saja. Coba kamu di posisi Tuhan Yesus, kamu tak melakukan apa-apa, kesalahan apa-apa, tapi semua tuduhan itu datang menimpa kamu gitu, dan kamu tak bisa memberontak gitu. Apakah kamu bisa terima? Itu penderitaan batin ya, yang luar biasa. Tuhan Yesus menanggung itu semua. Dan ketika mereka bertanya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah, Tuhan Yesus, kamu mengatakan, maksudnya Tuhan Yesus tak menyangkal, artinya apa? Tuhan Yesus adalah anak Allah. Mereka tahu, tapi mereka menghujat dia. Ya, ini adalah penderitaan juga. Bagaimana Tuhan Yesus menderita di hadapan mahkamah agama? Mereka apa? Perhatikan, meludahi. Coba kamu diludahi, kamu disenggol sedikit pun tak terima, apalagi diludahi. Ya, itu penghinaan yang luar biasa. Memukul. Ya. Oke, lalu di Pilatus ya. Pilatus mengetahui bahwa Tuhan Yesus tidaklah bersalah. Seperti yang dituduhkan oleh banyak orang, tetapi malah dia izinkan ya. Ya, dia menjatuhkan hukuman mati kepadanya dan menyerahkan Tuhan Yesus untuk disesah. Ya, disesah itu bisa juga bilang apa? Ditinju, dipukul kayak gitu. Dan disalibkan. Coba, kalau kamu tak bersalah,
tapi kamu dijatuhi hukuman mati. Diizinkan. Coba langsung, misalnya dijatuhi hukuman mati, langsung tembak seketika. Kalian berdua ngapain sayang? Dari tadi langsung sudah kasih tanda tak usah. Oke. Nah, jadi sudah dijatuhi hukuman mati, diserahkan untuk dipukul, disiksa lagi. Ya, jadi itu penderitaan yang luar biasa. Nah, dia menghina Yesus seolah-olah menghormati dia sebagai raja. Sudah dipukul, tapi menghina dia, pura-pura menghormati dia seolah dia raja. Wah, langsung selfie ini emosian. Itu kalau langsung selfie dapat begitu, entah apa yang terjadi. Itu penderitaan. Dan kamu tak bisa, kamu tak akan mau, maksudnya Tuhan Yesus memang harus mengalami ini kan. Jadi dia diam saja menanggung semua penderitaan. Lalu mereka memukul dia di kepalanya, ya meludahi dia, membuatkan dia mahkota berduri di kepalanya. Orang raja dikasih mahkota emas, dia dikasih mahkota duri, berduri lagi sakit-sakitnya lagi. Ya, dan Yesus menanggung itu semua. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Ya, kita bisa membayangkan bagaimana Tuhan Yesus menderita. Nah, sekarang di penyalibannya, Tuhan Yesus menderita siksaan fisik. Ya, kamu bayangkan tangannya dipaku ya. Ketika kamu masih hidup ya, coba. Kakinya juga. Coba kamu bayangkan seperti apa rasanya. Kena jarum sedikit aja udah sakit. Ini dipaku. Kayak gitu. Sakit sekali. Tak terbayangkan seperti apa ya. Nah, lalu Tuhan Yesus menderita hinaan dari orang-orang banyak. Bayangkan kamu tak berbaju, disalibkan dan dilihat banyak orang. Dan ditempatkan di antara penjahat, dan seolah-olah kamu itu penjahat kelas kakap. Karena ingat, penyaliban ini adalah bagi orang yang terkutuk, lalu penjahat kelas kakap, kayak begitu. Ya, dan Tuhan Yesus disamakan dengan mereka, padahal Tuhan Yesus tak ada salah. Ya, ini penderitaan ya. Nah, ini lagi. Lebih dari itu semua, Tuhan Yesus menanggung murka Allah ketika dia membayar harga bagi dosa-dosa kita. Jadi bayangkan murka Allah ditimpa kepada dia. Kalian ingat gak orang-orang Israel zaman dulu? Mereka dibuang karena murka Tuhan. Tuhan murka dengan mereka, menghukum mereka. Tapi dengan kita, hukuman itu dijatuhkan kepada Tuhan Yesus gitu. Tuhan Yesus yang menanggung itu semua. Ya, jadi Tuhan Yesus menanggung penderitaan yang begitu berat. Nah, sekarang kita mau, kenapa sampai Tuhan Yesus harus menderita dan mati? Nah, Tuhan Yesus membayar harga tebusan bagi dosa-dosa umatnya, yaitu kita semua ya. Dan ingat, satu kali untuk selama-lamanya. Hanya satu kali, dan memang itu udah total ya, udah tuntas, udah lunas pembayaran itu ya. Jadi dosa-dosa kita, ya bagi kita yang percaya kepadanya ya, dosa-dosa kita yang sebelum kita bertobat dan setelah kita bertobat pun kita masih jatuh ke dalam dosa, semua dosa-dosa kita itu sudah dibayar lunas tuntas. Makanya di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Bapa, kita ini suci. Karena semua dosa kita itu sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Makanya kita bisa ke surga. Karena orang yang ke surga, orang yang menjadi penghuni surga itu adalah orang-orang yang tak berdosa. Suci, ya, makanya kita bisa ke surga karena itu, karena Allah Bapa tidak bisa bersama-sama dengan dosa, ya, nah, dia harus terpisah dengan dosa. Jadi kita yang ke sana tidak boleh berdosa. Oke, nah jadi Allah berjanji untuk mengutus juru selamat bagi umatnya. Ingat, pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka harus dihukum kan? Jadi semua keturunannya harus dihukum di neraka. Tetapi Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan berjanji akan mengutus sang juru selamat untuk menyelamatkan umatnya. Nah, jadi inilah yang terjadi. Makanya kenapa Tuhan Yesus harus menderita mati di atas kayu salib.
Nah, jadi perjanjian lama menubuatkan bagaimana Tuhan Yesus akan menderita dan mati. Tuhan Yesus menggenapi nubuat Alkitab tentang Mesias yang dijanjikan. Kita sudah tahu pengorbanan Tuhan Yesus, kenapa Tuhan Yesus harus mati. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Kita harus bersyukur. Bersyukur bukan karena senang melihat Tuhan Yesus disiksa, itu bukan. Tapi kita bersyukur karena Tuhan Yesus rela mati dan menghapus dosa kita. Kita bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus untuk pengorbanannya ini. Lalu kita percaya kepadanya. Percaya seperti apa? Percaya bahwa dia adalah Allah. Percaya dengan pengorbanannya itu, bahwa dia mengorbankan dirinya untuk menebus dosa saya. Percaya dengan semua yang dikatakannya, yang tertulis dalam Alkitab. Ya, bahwa dia adalah Allah, dia adalah Tuhan, ya. Dia bisa melakukan mujizat dan dia memerintahkan apa kita taat, kita ikuti. Nah, kemudian sudah sepatutnya sebagaimana Tuhan mengasihi kita, maka kita sudah sepatutnya mengasihi dia juga. Nah, apa bukti kalau kita mengasihi dia? Ya, kita menaatinya. Tuhan bilang beribadah kepada dia di hari Tuhan. Kita taat, kita datang beribadah setiap hari Minggu. Ya, Tuhan bilang pergi memberitakan Injil. Kita mau pergi memberitakan Injil. Ya, Tuhan bilang menghormati orang tua. Kita menghormati orang tua. Tuhan bilang jangan mencuri. Kita tidak mencuri. Tuhan bilang lakukanlah segala sesuatu dengan sungguh-sungguh di hadapan saya, jangan curang. Maka kita mau lakukan. Nah, itu ya. Jadi buktinya adalah menaatinya lalu melayaninya. Ya, bukti kalau kita mengasihinya itu menaati lalu melayaninya, yaitu mengorbankan waktu kita. Jangan kamu bilang, hari Minggu, aduh harusnya saya pergi ke pantai, harusnya saya pergi jalan-jalan, bersenang-senang, harusnya saya main games, main volley, main basket, dan seterusnya. Atau bahkan pergi les. Ngapain pergi ke gereja habiskan waktu? Tuhan Yesus saja mau menghabiskan waktunya. Bayangkan dia datang ke dunia ini dari bayi sampai usia 33 tahun. Waktu yang panjang hanya untuk kita. Tapi kita tak mau mengorbankan waktu sedikit pun untuk dia. Kita hitung-hitungan. Ya, Tuhan tidak mau ya. Nah, jadi kita harus mengorbankan waktu kita juga gitu loh untuk Tuhan. Lalu tenaga kita. Jangan merasa capek, bilang aduh saya capek lah datang beribadah. Atau kalau kita dipercayakan untuk melakukan sesuatu, saya tak mau, saya capek. Tuhan rela memberikan tenaganya untuk kita, maka kita juga, ya. Lalu harta kita. Kita punya sesuatu, kita bisa bawa ke rumah Tuhan seperti persembahan setiap hari Minggu. Kita berikan, ya, kita berikan kepada Tuhan. Ketika kamu sudah dewasa, kamu punya uang sendiri, kamu bekerja, kamu ingat kasih persembahan sama Tuhan. Kamu harus sadar bahwa semua ini adalah milik Tuhan. Dan ingat pengorbanan Tuhan Yesus. Maka kamu juga mau ya memberikan harta kamu untuk Tuhan. Lalu saya kasih contoh ya. Ada hamba Tuhan, maksudnya ada anak Tuhan yang punya uang. Dan kalian ingat mobil Avanza yang putih itu dia yang kasih. Maksudnya dia kasih uang. Dan dia kasih lalu beli cash. Ya. Lalu terang Alkitab setiap bulan itu habiskan banyak uang, ratus-ratus juta. Dulu kan kita cetak buku kan, itu dari dia juga. Dia kasih bertahun-tahun, ratus-ratus juta. Karena dia sadar bahwa itu adalah milik Tuhan. Dan dia mau uang itu dipakai untuk pelayanan Tuhan. Ada juga jemaat kita. Dia juga kasih persembahan banyak. Ya. 40 juta, 20 juta, 10 juta. Dia kasih kepada Tuhan.
Dia tak hitung-hitungan. Karena mungkin dia tahu bahwa itu semua punya Tuhan. Dan kalau dia bisa pakai untuk melayani Tuhan, kenapa tidak? Dia kasih di rumah Tuhan, dia kasih sebagai persembahan tanpa harus merasa, aduh kok banyak kali saya kasih. Tak. Karena semua yang Tuhan kasih sudah banyak. Pengorbanan Tuhan Yesus sudah besar. Jadi kita bisa kasih ya harta kita untuk Tuhan. Kemudian kalau kita dikasih tugas untuk melayani Tuhan, maka kita harus lakukan dengan tuntas. Seperti Tuhan Yesus bilang, sudah selesai. Apa yang selesai? Tugas dia. Tugas dia datang ke dunia ini, tujuan utamanya adalah mati di atas kayu salib. Dan tugasnya sudah selesai. Dia lakukan sampai tuntas. Maka kita juga harus bisa melakukan semua tugas yang diberikan atau dikasih kepada kita dengan tuntas, dengan tanggung jawab sampai selesai. Jangan setengah-setengah. Dan kita lakukan hanya untuk Tuhan. Ya. Nah, jadi dengan cerita mengenai penangkapan, penderitaan, kematian Tuhan Yesus ini. Walaupun ini bukan masa-masa Paskah, tapi kita terus diingatkan supaya kita sadar akan segala kelemahan kita, kekurangan kita, dan kembali kepada Dia, dan mau terus ikut Tuhan selama-lamanya, mau melakukan sesuatu untuk Tuhan. Ya, bahkan ingat, kita juga bisa memberitakan Injil kepada orang lain supaya mereka percaya. Jadi setelah Tuhan Yesus, ingat ya satu hal lagi, setelah Tuhan Yesus mati, dia tidak hanya mati tapi nanti dia akan bangkit. Nah, kita akan belajar di minggu-minggu mendatang. Ya, nah jadi kita bersyukur atas firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita dan iman kita semakin diteguhkan dan kita semakin mau semakin bersyukur menjadi orang Kristen dan semakin mau ikut Tuhan terus, dan kalau bisa kita mau melayani Tuhan. Oke, sayang ya. Kita bersyukur. Kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Engkau sungguh baik bagi kami. Kami manusia yang berdosa, selayaknya dihukum. Namun Tuhan tidak mau itu terjadi. Tuhan mengasihi kami. Tuhan mengutus putra tunggal-Mu datang ke dunia, mati di atas kayu salib. Sebelum mati, dia harus menderita, menanggung penderitaan yang sangat berat. Itu semua karena kami, Tuhan. Itu semua karena menanggung dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan ini. Dan kiranya Tuhan bantu kami untuk terus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan mau taat kepadamu. Bahkan bisa melayani-Mu Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk memberitakan tentang Engkau kepada orang lain, supaya mereka juga percaya kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu, biar Tuhan yang terus tuntun pimpin kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan harapan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke ya, kita